A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahwilul qiblati. Bismillahirrahmanirrahim. Tahwilul qiblati bermulanya itu pemindahan arah kiblat. Maka alaihi salatu wassalamu bil madinati sittata asara syahran yastaqbilu baital maqdisi bi salati. Maka saya tinggal ya Rasul, menetap ya Rasul alaihi salatu wassalamu bil madinati di Madinah sittata asara, di dalam 16 penyasaran bulannya. Yastaqbilu halnya menghadap ya Rasul Baitul Maqdisi, akan Baitul Maqdis, bi salatihi, di dalam salatnya Rasul. Wakana, dan ada ya Rasul itu ibu mencintai ya Rasul antakuna, bahwa ada kiblatnya Rasul itu Ka'bah, Ka'bah. Yukalibu, dan membolak-balik ya Rasul wajahnya Rasul bisa mahi di langit, da'ian halnya berdoa Allah bidzalika, dengan itu antakuna qiblatul Ka'bah. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya setelah beliau sampai di Madinah, tinggal di Madinah dengan para sahabat 16 bulan. Selama 16 bulan itu beliau sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya kala itu Allah syariatkan ke Baitul Maqdis. Lalu kalau kita sholatnya menghadap Baitul Maqdis, itu mirip dengan ibadahnya orang Yahudi yang kiblatnya adalah juga Baitul Maqdis. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu beliau menginginkan atau mencintai bahwa kiblatnya beliau itu ya Ka'bah seperti sebelumnya. Maka beliau bolak-balik membolak-balik wajah beliau, yang maksudnya berkali-kali berulang-ulang menghadapkan wajah beliau itu ke langit, berdoa kepada Allah SWT dengan itu. Maksudnya minta supaya kiblat umat Islam kembali ke Ka'bah. Wabainama huwa makabaratu, beliau Rasul bisalati, dalam salatnya Rasul, id'auha, tiba-tiba memberikan wahyu Allah ilai, kepada Rasulullah, bitahwilul kiblati, dengan pemindahan kiblat ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Watahawala, maka berpindah ya Rasul, watahawala, dan berpindah mana orang wara'ahu, yang di belakang Rasul. Setelah Rasul sekian lama mengharap kepada Allah agar kiblat umat Islam dikembalikan ke Ka'bah, dikabul oleh Allah, pada waktu Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Allah memberikan wahyu kepada beliau untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah. Beliau sholat jamaah 4 rakaat, baru sampai 2 rakaat dapat perintah untuk pindah arah kiblat. Jadi sholat 4 rakaat, 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Makanya masjid di mana beliau sholat pada waktu itu sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Wakana, dan ada hadis oleh kejadian ini, peristiwa ini, itu sebab libtitani ba'dil muslimina, libtitani ba'dil muslimina, untuk terfitnahnya, terbujuknya, tergodanya sebagian orang-orang Islam, alladzina dha'ufat, itu orang-orang yang lemah qulubuhum, hati mereka, fartaddu, lalu murtad yang mereka, ladzina ala qabihim, atas tumit-tumitnya mereka, masa belakangnya mereka. Peristiwa pemindahan arah kiblat ini menjadi sebab
terfitnah atau tergodanya sebagian kaum muslimin, yaitu orang-orang yang hatinya mereka masih lemah. Ya, karena tadinya kiblatnya Baitul Maqdis kok pindah ganti kiblat. Bagi orang yang lemah ya imannya dianggap seperti apakah main-main, apakah tidak punya prinsip. Balik orang Yahudi, bahkan aksara nasi memperbanyak al-Yahudi, orang Yahudi minatang titi dari menganggap aib atau mengungkap aib, binatang dari mengungkapkan aib al-Islam atas Islam bihada tahwili, dengan perpindahan arah kiblat ini. Wa madaru, dan tidak menyadari yang mereka Yahudi anallah analillahi sumiyatu milik Allah al-masriku, analillahi sesungguhnya itu milik al-masriqo, oleh timur wal maghriba dan maghrib, yahdi yang memberikan petunjuk, ya Allah manakan orang yang sawi yang menghadapi Allah ilai surat dan ke jalan mustaqimin yang lurus. Peristiwa pemindahan arah kiblat itu menjadi cobaan, menjadi fitnah sebagian kaum muslimin yang lemah imannya, mereka murtad. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka dengan peristiwa itu menjadi apa? Lebih banyak lagi mengungkapkan sisi-sisi aib atas Islam yang menurut versinya mereka ya, dengan adanya pembinaan kiblat ini. Walaupun sebetulnya mereka itu yang kalau istilah sekarang seperti buzzer itu kemana-mana membuat ya, ungkapan tentang keburukan Islam, terutama tentang pembinaan kiblat ini, mereka sendiri itu tidak menyadari sesungguhnya timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan berikan petunjuk pada siapapun yang ia kehendaki ke jalan yang lurus. Somo Ramadan, bermula itu puasa Ramadan. Babi Sya'ban, dan di dalam bulan Sya'ban min hadis sanati, dari tahun ini makin tahun kedua Hijriah, aujab mewajibkan Allah sama sehari Ramadan akan puasa bulan Ramadan. Alal umatil Islamiyati, atas umat Islam. Wakana dan ada ya Rasul alaihi salatu wassalamu itu, wakana dan ada ya Rasul alaihi salatu wassalamu qabla dalika, sebelum itu ya semua puasa ya Rasul thalathata ayamin, di dalam 3 beberapa hari, min kulli syahrin, di dalam min kulli syahrin, dari setiap bulan. Di tahun kedua Hijriah ini banyak tasri' ya, pensyariatan. Di antaranya adalah tadi sudah kita bahas, di tahun kedua ini disyariatkan kembalinya kiblat umat Islam ke Ka'bah. Selain itu ada apa? Pensyariatan puasa Ramadan. Kapan? Di dalam bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah Allah mewajibkan puasa bulan suci Ramadan pada umat Islam. Sebelumnya apakah Rasulullah puasa? Rasulullah SAW sebelum adanya kewajiban puasa bulan suci Ramadan, beliau berpuasa 3 hari di dalam setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Karena itu juga ada hikmahnya, karena 3 hari puasa itu dikalikan 10 menjadi seperti 3 bulan puasa. Seakan 90 puasa terus. Wasiyamu, dan bermula puasa itu min da'imi hadad, ini termasuk tiang-tiang agama Islam ini. Wal faraidi, dan termasuk fardu ala tibia, yang dengan faraid yatim akan sempurna anidumu oleh sistem Islam. Jadi puasa itu termasuk tiang-tiang agama Islam ini. Puasa termasuk kefarduan yang dengan fardu-fardu tersebut sistem Islam sempurna.
Nidom itu sistem atau tatanan. Wa innal insana karena manusia itu majbulun watak dasarkan ala hubbi nafsi atas mencintai nafsunya atau dirinya, wasahi dan usaha bima dalam segala sesuatu yaitu yang kembali yang mali atas nafsihi bin nafi dengan kemanfaatan khasi yang khusus, tarikan halnya orang yang meninggalkan makan segala sesuatu wara adalika yang selain itu, waktu wara adalika yang di belakang itu min hajati du'abai dari kebutuhan-kebutuhan orang-orang lemah wal masakin dan orang-orang miskin. Wala budda maka tidak boleh tidak atau wajib atau tetap min waziin dari orang yang mengatur yazi'u yang mengatur ya wazidhu akan ini tadi kembali kepada insan, hu akan insan lihajati qaumin untuk kebutuhan-kebutuhan kaum adat yang mendudukkan ya hajathum akan kaum kuahum akan orang-orang kuatnya kaum an idroki hajatihim dari memperoleh kebutuhan-kebutuhannya mereka du'afa wal masakin. Walau badan tidak kuat min dhoki kawarisil ju'i wal aqasi wala aqwa dan tidak kuat wala aqwa man dhaqqa qawarisul ju'i wal aqasi wa ibima talinu nafsahu walaqwa dan tidak lebih kuat ya min dhaqi qawaridil ju'i dari merasakan gigitan-gigitan kelaparan wal aqasi dan kehausan. Idwima karena dengan keduanya talinu akan lembut nafsu dan nafsunya insan wiyatahadabu dan akan terdidik hulukuhu oleh pekertinya insan fayasilu maka akan mudah di atas insan badlus sodaqati oleh memberikan sodaqah. Syekh dari beliau menerangkan bahwa bainal insana majhulun ala hubbi nafsi wa sa'i fi ma ya'udu 'alaiha bin nabil khas. Sungguhnya manusia itu majhul artinya diciptakan dalam watak dasar mencintai dirinya atau nafsunya sendiri dan berusaha di dalam apa yang akan kembali pada dirinya itu. Kembali ke manfaatan yang khusus dalam keadaan ia meninggalkan apa yang di belakang itu semuanya, yaitu yang berupa kebutuhan-kebutuhan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Kalau kehidupan dikembalikan kepada watak manusia, ya orang egois, anania, masing-masing ngurus sendiri-sendiri aja, tidak boleh orang. Maka wala budda min wazin yazi'u liajati qaumin. Maka tidak boleh tidak, artinya wajib adanya yang mengatur, adanya pengatur yang mengatur manusia untuk kebutuhan-kebutuhannya. Kaum yang kebutuhan-kebutuhan itu mendudukkan mereka aqadathum qaumnya, mendudukkan mereka orang-orang kuatnya itu dari memperoleh kebutuhan-kebutuhan mereka. Walaqwa min dhauqi qawarisil ju'i wal atosi. Dan orang itu, manusia itu tidak kuat untuk merasakan gigitan-gigitan kelaparan dan kehausan. Umumnya demikian, maka kemudian diwajibkanlah berpuasa sehingga mau kaya mau miskin, mau dia itu sifatnya suka dalam tetap puasa, ya puasa. Dan dengan puasa itu diharapkan
ia akan merasakan kelaparan dan kehausan. Idbihima talinu nafsu, karena dengan merasakan kelaparan dan nafsu itulah nafsunya akan dilembut. Wa yatahadabu khuluqu, dan akhlaknya menjadi terdidik, artinya terdidik. Fayasulu alaihi badlu sadaqati, maka akan menjadi mudah baginya untuk mengorbankan sedekah. Maksud badl itu memberi tanpa berharap kembali, seperti orang mengorbankan. Jadi maksudnya badl sedekah itu memberi tanpa berharap kembali, karena sebagaimana orang yang berkorban, mengorbankan apa yang dia punya untuk orang lain. Sedekatul fitri bermula itu sedekah fitri, atau kita sebut zakat fitrah. Sedekatul fitri, sedekah fitri, kalau secara lafaz maksud sedekatul fitri sedekah berbuka. Karena sudah tidak puasa lagi, itu jadinya fitri. Idul Fitri, hari raya berbuka, maksudnya hari raya orang yang telah berpuasa Ramadan. Jadi ada orang di Ramadan tidak puasa, kalau ikut Idul Fitri, malah yang paling heboh itu seperti salah alamat. Mana Idul Fitri itu hari raya orang yang berbuka, hari raya orang yang sudah tidak puasa lagi, karena satu Syawal haram puasa. Setelah puasa sebulan, satu Syawal itu hari raya, tidak boleh puasa. Itulah hari rayanya orang yang berbuka, hari raya orang yang sudah tidak berpuasa lagi karena sudah lewat bulan Ramadan. Nah, baru nanti kalau mau puasa sunnah yang lain. Walaupun memang dari sisi yang lain fitri ini juga seakar dengan kata al-fitrah. Walidhalika, dan karena itu al-jabah mewajibkan nasir oleh Asy'ari, ya Rasulullah al-hakimu, yang bijaksana, maha bijaksana, akibat saumis, sudah puasa, zakat al-fitri, akan zakat fitr, atau sering kita sebut zakat fitrah, fataro, maka fataro al-insana yabduluha bisa'in nafsin wa batin khalisat. Antara maka melihat olehmu al-insan, manusia itu yabdul, memberikan ya insan akan sedekah bisa'in, dengan kedermawanan, bisa'in nafsin, dengan kedermawanan nafsunya, dermawanan jiwanya, wa mahabbatin, dan kecintaan khalisatin yang murni, yang ikhlas. Sedekatul fitri, sedekah fitri atau zakat fitrah itu karena puasa Ramadan itu memberikan hikmah. Orang kaya sekalipun merasakan haus dan lapar, dengan kehausan dan kelaparan yang dialami membuat jiwanya jadi lembut, akhlak jadi terdidik, maka mudahlah baginya kemudian untuk memberikan sedekah-sedekahnya. Maka setelah itulah kemudian Allah Ta'ala mensyariatkan adanya sedekatul fitri atau zakat fitrah. Allah wajibkan atau Asy'ari, Rasulullah SAW yang bijaksana mensyariatkan, mewajibkan setelah puasa bayar zakat fitr. Lalu kamu melihatnya manusia memberikan zakat fitrah atau zakat fitr itu dengan kedermawanan dirinya dan juga dengan kecintaan yang murni. Kenapa? Dia sudah bisa merasakan bagaimana beratnya jadi orang fakir miskin yang kadang makan aja bingung ya. Kalau orang kaya bingung mau makan apa, tapi kalau orang miskin bingung apa yang mau dimakan. Beda enggak? Beda enggak? Kalau orang kaya bingung mau makan apa, orang miskin bingung apa yang dimakan. Ini ada apa namanya, biar melek aja ya. Ada itu ungkapan juga nih. Ada seorang pemuda yang lagi PDKT dengan seorang gadis. Ibunya itu yang semangat, oh segera kamu nikah sama dia.
Ya, gitu. Terus mana yang bilang bahwa ibu itu kan karena dia ganteng kan, gitu. Karena dia tampan kan, kata ibunya. Ya memang sih tampan itu tidak bisa memberi makan, tapi kalau tidak tampan membuat tidak enak makan, itu katanya. Gimana itu? Benar, benar kan kalimatnya itu? Nah, seperti juga misalnya gadis cantik gitu. Cantik itu juga tidak bisa membuat kita makan gitu. Tapi kalau tidak cantik itu tidak enak makan. Aku jadi ngomong gitu. Ini ada gini dari mana nih? Dapat dari mana? Oh, Monas. Kapan? Oh gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.